melihat dan bisa belajar dari sini ya. Pertama-tama ya kita belajar dari ini adalah kita melakukan literasi pada materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita masuk ke bab berkira usaha. Kemarin sudah dijelaskan apa itu usaha ya. Nah, bagaimana usaha itu? Nah, anak-anak untuk pembelajaran pagi hari ini tujuan memberikan hari ini yaitu agar kalian mengetahui tentang bentuk wirausaha melalui buku dan jadi bacaannya kami kalian di buku bacaan yang ada di perpustakaan, lalu kalian cari bacaan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Contohnya apa? BK-nya cara beternak ayam atau cara membuat apa sesuatu. Nah, itu kita bisa wirausaha. Ya, sebelum kita mulai belajarnya, saya akan dulu apakah ada yang tidak masuk. Tidak ada ya. Nah, sesuai kesepakatan kelas kita wajib belajar dengan seluruh dan apa yang pertama kalian nanti sebuah kelompok, satu kelompok terdiri ya, silakan membuat kelompok. Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sudah terbentuk kelompoknya? Baik. Nah, sekarang kalian silakan ke perpustakaan lalu cari buku bacaan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Bisa dilakukan anak? Nanti setelah kalian ambil ini perpustakaan, lalu kalian kembali lagi ke dalam kelas untuk kita lakukan pembelajaran membaca batu bacaan itu secara bersama dengan karena setiap kelompok bukunya belum sama. Oke, ya. Baik, sekarang silakan kalian ke perpustakaan untuk mencari buku bacaan di bidang kewirausahaan. Silakan. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Anak-anak, apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sekarang silakan kalian baca bersama dengan teman kelompokmu secara nyaring yang kelompoknya ikut tunjuk. Paham? Oke, silakan kelompoknya Alvin dibaca dari paragraf awal halaman ya. Untuk mendapatkan tanah yang gembur, lahan tersebut harus dicampur terlebih dahulu. Tanah ada yang dibuat rata semua, tetapi ada yang dibuat berupa tegalan. Tegalan merupakan tanah yang dibuat untuk menanam singkong yang bentuknya lebih tinggi dengan lebar kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Jika tidak ada lahan khusus untuk menanam singkong, kalian juga dapat menggunakan lahan kosong sekitar rumah. Selain akan menciptakan lingkungan yang hijau dan nyaman, cara ini dapat mengurangi polusi udara. Di samping itu, kalian dapat mengambil keuntungan dari pohon singkong tersebut. Baik, tadi sudah dari kelompoknya Alvin yang membaca secara bersama-sama. Sekarang saya ingin kelompok 2 dari kelompoknya Zidan untuk membaca bersama-sama. Silakan. Cobalah kamu makan nasi pakai kerupuk. Makanan pelengkap selain sayuran, ikan, daging, dan lain-lain. Selain rasanya yang enak dan gurih, kerupuk juga mengandung nilai yang baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, jangan heran apabila kerupuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik golongan masyarakat tingkat rendah, menengah maupun tingkat atas. Kerupuk merupakan makanan yang sudah umum dijumpai pada masyarakat Indonesia. Berbagai makanan khas Indonesia biasanya disajikan bersama kerupuk, baik langsung tersaji makanan pokoknya. Oke, baik. Tadi dari kelompoknya Zidan, kelompok 2 sudah membacakan bacaan secara bersama-sama.
Sekarang saya ingin kelompok 3, kelompoknya Alia dan kawan-kawan. Silakan untuk dibaca. Seperti biasa, setiap pulang sekolah Eko membantu ayahnya. Eko sekarang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ayah Eko yang bernama Pak Dodi mempunyai usaha kecil-kecilan, yaitu membuat dodol dari buah-buahan. Selain Eko usaha Pak Dodi dibantu juga oleh istrinya yang bernama Bundina. Usaha Pak Dodi masih berskala kecil. Oleh karena itu ia tidak mempunyai karyawan yang banyak. Dodol buah-buahan Pak Dodi sangat enak. Banyak tetangga dan pemilik warung di sekitar rumahnya menjadi pelanggan Pak Dodi. Menurut cerita Pak Dodi kepada Eko, awalnya dodol hanya digunakan pada perayaan hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri, acara perkawinan, khitanan atau kelahiran. Namun seiring dengan semakin luasnya daerah pemasaran, dodol tidak lagi menjadi makanan yang hanya disajikan pada waktu perayaan. Sekarang ini dodol menjadi ciri. Tadi sudah dibaca oleh kelompoknya Alia. Sekarang silakan untuk kelompok 4, kelompoknya Mas Ige, untuk membacakan buku bacaan yang telah dipilih. Silakan. Goreng sampai siang, teng teng teng, suara wajan yang sedang ibu gunakan mengiringi kesibukan seisi rumah. Pagi itu Ali sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Setelah mandi dan berpakaian rapi, dia mempersiapkan buku-buku pelajaran untuk hari itu. Sementara itu, seperti biasa sebelum pergi kerja, ayah membaca koran di ruang tamu. Penjual koran langganan ayah selalu mengantarkan koran pagi hari. Ketika Andi sedang bersiap-siap, tiba-tiba hidungnya mencium aroma yang sedang dari dapur. Wah, Ibu Santi sedang membuat sarapan yang enak untukku, pikirnya. Tanpa menunggu lama, dia langsung membuka pintu kamarnya dan setengah berlari menuju dapur. Di sana terlihat ibu sedang mempersiapkan sarapan untuk kita semua. Harum sekali masakan ibu sambil menghampiri meja makan. Sarapan apa kita pagi ini? Tanya lagi. Ibu sedang membuat nasi goreng, sayang, jawab ibu sambil terus mengaduk-aduk nasi goreng dalam wajan. Pasti ibu membuat nasi. Baik, anak-anak, tadi sudah dibaca oleh kelompoknya Mas Ige ya, kelompok 4 buku bacaannya. Sekarang gantian kelompok 5. Silakan kelompoknya Farida untuk membaca bersama-sama. Silakan. Mengenal bonsai. Apakah bonsai itu? Apakah kamu sering mendengar tanaman bonsai atau bahkan kamu memilikinya di halaman rumah? Bonsai biasa disebut juga dengan tanaman mini. Mengapa dikatakan demikian? Sebab jika
disebabkan oleh cara penanamannya. Dengan cara dibonsai ini, tanaman disengaja agar tubuhnya menjadi mini atau kecil. Selain menghemat tempat, juga akan menambah tampilan dari tanaman yang dibonsai. Sebelum kamu mengetahui lebih jauh tentang tanaman bonsai ini, ada baiknya jika kamu perhatikan foto-foto bonsai berikut. Tadi sudah dibaca oleh kelompok 5, kelompoknya Farida. Sekarang bagian kelompok 6 untuk membaca bacaan yang telah dipilih. Silakan. Kebun tomat. Tomat berasal dari Amerika Selatan. Para pendeta dari Spanyol kemungkinan membawanya ke Eropa dari Meksiko pada pertengahan tahun 1500. Dari Spanyol, tomat kemudian mendarat ke perbatasan Italia di Amerika. Pada awalnya orang menganggap tomat sebagai cendawan beracun. Akibatnya tomat tidak begitu banyak dikonsumsi hingga awal 1800. Sekarang tomat telah menjadi makanan yang lezat dan menjadi kegemaran banyak orang. Ciri-ciri tanaman tomat. Dalam kehidupan sehari-hari, tomat mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu, kita pun sudah tidak asing lagi dengan tomat. Ciri-ciri tomat adalah sebagai berikut. Berbentuk perdu, kecuali tomat liar yang tumbuh menjalar. Berumur lebih dari setahun. Berakar tunggal, terbatang bersegi dan berbulu halus. Bunganya terbentuk terompet kecil dan berwarna kuning. Buahnya terbentuk bulat pipih dan ada juga yang seperti bola lampu. Buahnya berdaging dan mengandung banyak air dan daunnya menjelar dengan tulang. Baik, tadi sudah kelompok berapa? 6 menyampaikan bacaan yang dipilihnya. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 7. Silakan dibaca bersama-sama. Mana tanaman kacang? Kacang panjang. Kacang buah menjadi sayur asam, gulai kacang atau baredok. Kacang panjang merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Selain merupakan tanaman yang dapat dimakan daun dan buahnya, kacang panjang pun merupakan sayuran yang banyak mengandung protein nabati. Hasilnya atau buahnya dipanen dalam bentuk bolong yang masih muda. Bolong muda kacang panjang banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin D. Sedangkan bijinya yang sudah tua banyak mengandung protein. Sebenarnya kacang panjang bukan merupakan tanaman asli Indonesia, diduga berasal dari Afrika yang kemudian menyebar ke Asia Selatan. Kacang panjang mempunyai nama latin yang masuk dalam famili Legumineusae. Kacang panjang bersifat melambat sehingga untuk pembudidayaannya membutuhkan ASI atau usus. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca secara bersama-sama bacaan yang telah kamu pilih. Nah, kegiatan berikutnya silakan kalian tulis pesan atau makna yang terkandung pada bacaan yang telah kamu baca di buku lembaran. Ya, diberi nama kelompoknya,
Dan kamu tulis amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Silakan untuk mengerjakan. Siapkan satu lembar kertas, kasih nama anggota kelompoknya. Ya, satu kelompok, satu laporan. Nanti setelah kalian kerjakan bersama-sama, berdiskusi, ya, kalian sampaikan di depan kelas. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Bisa dipahami ya? Bisa deh? Oke, silakan bekerja. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang adalah sesi presentasi. Silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Saya tunjuk kelompok 7. Loh, kelompok 1 silakan. Kelompok 1, kelompoknya Lutfi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bintang Kecil. Saya Alvin.
akan mempresentasikan hasil literasi kami. Selain akan menciptakan lingkungan yang hijau dan nyaman, cara ini dapat mengurangi polusi udara. Di samping itu, kalian dapat mengambil keuntungan dari pohon singkong tersebut. Daunnya dapat kalian buat sayuran, sedangkan singkongnya dapat dimakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Langsung ke kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan literasi kami. Perkenalkan, nama saya Jidan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerupuk dapat digunakan sebagai sumber makanan lengkap selain sayuran, ikan, daging, dan lain-lain. Kerupuk juga mengandung nilai gizi yang baik untuk dikonsumsi. Kerupuk merupakan makanan yang sudah umum disukai pada masyarakat Indonesia. Kehadiran kerupuk sebagai lauk lain mengandung laut dan lengkap. Kadang bisa juga untuk memecahkan nasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bulan. Perkenalkan, nama saya Rabi. Apakah dodol buah itu? Dodol buah buatan Pak Dodi sangat enak. Banyak tetangga dan pemilik warung di sekitar rumahnya menjadi pelanggan Pak Dodi. Sekarang ini dodol Garut, dodol Gulami dari Sumatera Barat, dan Rempong dari Sumatera dan Kalimantan. Kami sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Berikutnya dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok astronot ingin mempresentasikan hasil ringkasan kami. Perkenalkan, nama saya Aziz. Dari bacaan yang kami baca, ada pesan dari Dimbang masih Goreng Spesial. Saat ini tempe masih merupakan produk yang dihasilkan oleh industri kecil atau industri rumahan. Ini dikarenakan peralatan dan proses pembuatan sangat sederhana, sehingga bisa dilakukan siapa saja. Kamu pun bisa membuat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cahaya Bintang. Nama saya Farida. Kami ingin mempresentasikan jenis tanaman yang dibonsai dapat berusia bertahun-tahun. Dengan bonsai ini, tanaman disengaja agar tumbuhnya menjadi mini atau kecil. Tampilan bonsai dapat berupa bonsai dengan gaya tegak, bonsai dengan gaya miring,
kelompok dan bonsai dengan gaya saikei. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, sekarang ganti yang mempresentasikan kelompok 6. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cemara akan mempresentasikan hasil literasi kami. Perkenalkan, nama saya Asya. Berkebun tomat. Ciri-ciri tanaman tomat: berbentuk kecil kecuali tomat liar yang tumbuh menjalar. Berumur lebih dari setahun, berangkat tunggal, berbatang persegi dan berbulu halus. Bunganya terbentuk terongkat kecil dan berwarna kuning. Buahnya terbentuk bulat tipis dan ada juga yang seperti tetel lampu. Buahnya berdaging dan mengandung banyak air dan daunnya berjalah dengan gula daun mengiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 6. Silakan kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Grisha. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Menanam tanaman kacang. Berikut jenis-jenis kacang yang kami ketahui: kacang bagian, kacang buncis, dan kacang kaki. Bertanam kacang-kacang. Berikut cara bertanam kacang-kacang: penyiapan benih, pas gabung, kembali tanam. Kacang-kacang merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Tengah yang mempunyai bahasa kita, yaitu Signa sinensis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 7. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dengan hasilnya tadi kalian bisa tahu bagaimana membaca dengan lancar secara bersama-sama. Nah, kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini? Kita bisa mengenal wirausaha yang ada di setiap bacaan sebagai inspirasi. Selain itu kalian juga melatih apa? Literasi membaca dan juga berbicara di depan khalayak ramai, ya, di depan kelas, di depan banyak orang, teman-teman kalian. Nah, anak-anak, dengan itu tadi berakhir pula pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya yaitu umpan balik. Silahkan kalian isi umpan balik yang sudah saya share di grup WhatsApp, ya. Silahkan nanti pulang sekolah kalian isi umpan baliknya, lalu berilah bagaimana perasaan kalian
tentang pembelajaran hari ini dan lain-lainnya. Anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan pembelajaran baru berkaitan dengan latihan wawancara dengan pelaku usaha. Ya, berikutnya jika ada salah kata WK minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.